Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya atas nama Reski Nur Fatmi, NIM 70.2118080, peminatan gizi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat dari manajemen layanan makanan institusi. Nah, yang pertama, dalam pelaksanaan produksi makanan pada penyelenggaraan makanan food service itu memerlukan 3 komponen yang saling berkaitan dalam menentukan harga jual makanan yang dihasilkan. Jadi 3 komponen biaya. Yang pertama ialah biaya bahan ataupun material food cost, yang dimana biaya bahan yang diklasifikasikan sebagai biaya langsung ataupun biaya tidak tetap. Nah, biaya bahan ini terdiri dari 2. Yang pertama biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya bahan baku ataupun direct material yaitu bahan yang digunakan untuk produksi barang jadi, yang dalam hal ini adalah makanan. Contohnya untuk pembelian makanan segar dan makanan kering. Yang kedua, biaya bahan penolong ataupun indirect material, yang dimana pemakaiannya itu relatif sedikit dan kelihatan dalam produk yang dihasilkan. Contohnya untuk pembelian bumbu-bumbu, bahan pembungkus makanan dan lain sebagainya. Komponen yang kedua ialah biaya tenaga kerja, yaitu pada biaya untuk tenaga kerja ada yang bersifat langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksi. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk gaji ataupun upah tenaga kerja yang terlihat langsung dalam memproses bahan menjadi barang jadi ataupun makanan yang siap untuk disajikan kepada konsumennya. Contohnya adalah gaji untuk tenaga pemasak ataupun pengawas masak dan petugas penyaji makanan dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah gaji ataupun upah tenaga kerja yang tidak langsung memproses bahan menjadi barang jadi. Nah, biaya ini juga dapat dimasukkan dalam kelompok biaya overhead. Contohnya adalah gaji atau honor dari lembur untuk petugas keamanan, supir, petugas administrasi, dan lain sebagainya. Komponen biaya yang ketiga ialah biaya tambahan ataupun overhead, adalah biaya yang timbul dalam proses produksi. Nah, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, biaya ini juga termasuk biaya tetap karena tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Contohnya dalam penyelenggaraan makanan adalah biaya untuk air, telepon, administrasi ataupun pembelian data, ataupun pembelian alat tulis, bahan bakar, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemeliharaan ataupun peralatan dapur, alat kebersihan, taman, dan sebagainya. Yang ketiga, penyusutan ataupun pengadaan fisik, alat, furnitur, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah asuransi, yaitu tenaga kerja tidak langsung dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 2 ialah jelaskan teknik perhitungan biaya bahan makanan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan yang pertama ialah berdasarkan pedoman menu. Jadi untuk dapat menggunakan metode ini maka harus ada data tentang standar makanan ataupun memuat rincian jumlah bahan makanan yang diberikan kepada konsumen pada setiap waktu dalam makan sehari, standar resep, daftar menu, pedoman menu ataupun rincian bahan makanan dalam bersih dan kotor dan berat kotor pada setiap menu, dan harga satuan bahan makanan Nah, berdasarkan data ini, maka perhitungan biaya rata-rata bahan makanan sehari pada periode tertentu. Yang kedua, berdasarkan pendekatan standar resep. Nah, perhitungan biaya ini berdasarkan standar resep adalah harga bahan makanan pada satu resep, hidangan dari seluruh hidangan dalam menu yang telah ditetapkan.
Nah, persyaratannya yaitu untuk perhitungan dengan cara ini adalah resepnya terstandar, ada konversi makan berat bahan makanan, dan ada harga satuan bahan makanan. Nah, yang ketiga berdasarkan pendekatan pemakaian bahan makanan. Menurut catatan di gudang bahan makanan adalah untuk dapat menggunakan metode ini, maka institusi harus mencatat semua bahan makanan dengan lengkap, mulai dari pembelian, penerimaan, dan persediaan bahan makanan. Adapun langkah-langkah perhitungan dengan cara ini adalah yang pertama, mencatat macam dan jumlah seluruh bahan makanan yang tercatat pada bagian pembelian dan yang diterima ataupun yang masuk ke bagian penerimaan selama 1 bulan. Yang kedua, mencatat persediaan atau sisa bahan makanan pada bagian penyimpanan bahan makanan di akhir siklus ataupun akhir bulan. Yang ketiga, hitung jumlah pemakaian bahan makanan dengan cara mengurangi jumlah yang diterima dengan jumlah bahan makanan yang ada di persediaan pada akhir bulan. Nah, yang keempat, menghitung harga seluruh bahan makanan tersebut. Dihitung satu persatu sesuai jenis bahan makanan dengan cara mengalihkan jumlah pemakaian masing-masing bahan makanan dengan harga bahan makanan yang telah ditetapkan berdasarkan harga kontrak ataupun harga bahan makanan yang telah ditetapkan berdasarkan harga beli oleh institusi selama 1 bulan dengan rumus tersebut. Nah, yang kelima, harga pemakaian bahan makanan 1 bulan yaitu jumlah pemakaian 1 bulan dikali harga satuan bahan makanan. Yang keenam, apabila semua jenis bahan makanan sudah diperhitungkan berdasarkan harganya secara keseluruhan, baik yang dibeli maupun yang ada pada persediaan awal dan akhir bulan, maka cara perhitungannya dengan pertanyaan yang ketiga adalah apakah berbeda cara perhitungan biaya satuan aktual dengan biaya satuan normatif. Nah, jadi jelas berbeda antara biaya satuan aktual dan biaya satuan normatif. Yang pertama, biaya satuan aktual ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam hal ini adalah makanan. Kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, sedangkan biaya satuan normatif itu adalah unit cost normatif, yaitu seluruh nilai biaya yang melekat untuk memproduksi makanan, yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi jumlah produksi. Nah, rumusnya untuk biaya satuan aktual yaitu UC sama dengan TC dibagi Q. Nah, UC adalah biaya satuan aktual atau unit cost. Nah, sedangkan TC itu adalah biaya total, kemudian Q itu adalah jumlah produk. Sedangkan untuk rumus biaya satuan normatif yang pertama ialah UCN sama dengan FC dibagi C tambah VC dibagi Q. Jadi UCN adalah unit cost normatif, FC adalah biaya tetap ataupun biaya tenaga kerja overhead, kemudian VC adalah biaya tidak tetap ataupun biaya variabel bahan makanan, kemudian C adalah kapasitas ataupun tahun, dan Q adalah jumlah produk. Baiklah, untuk soal ataupun pertanyaan yang ketiga adalah buatlah perhitungan bahan makanan pada menu keempat melalui pendekatan pedoman menu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pada menu keempat, di menu pagi itu saya menggunakan roti bakar, buah alpukat, dan susu kental manis. Roti bakar, bahan makanan kering adalah yang pertama, roti tawar 3 lembar itu 105 gram, kemudian gula pasir 2 sendok makan itu 26 gram,
margarin 2 sendok makan itu 30 gram. Kemudian buah alpukat. Nah, satu buah alpukat ukuran sedang ini ataupun 130 gram termasuk di bahan makanan yang segar. Yang ketiga, susu. 1 saset susu kental manis 40 gram itu termasuk di bahan makanan kering. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan bahan makanan, biaya bahan makanan. Yang pertama, rincian bahan. Roti tawar, gula pasir, margarin, buah alpukat, dan susu kental manis. Selanjutnya adalah satuan. Di sini saya menggunakan satuan kilogram. Yang ketiga adalah berat yang dibutuhkan. Ini berdasarkan berat roti tawar 105 gram dan lain sebagainya. Yang keempat, standar berat. Standar berat ini dihasilkan dari berat yang dibutuhkan dibagi satuan. Di sini saya membagi 1000 karena satuan saya adalah kilogram. Selanjutnya, harga satuan bahan makanan. Di sini saya menggunakan harga satuan bahan makanan per kilogram karena harga satuan bahan makanan ini berdasarkan satuan yang kita ambil, yaitu kilogram. Misal roti tawar itu 12.000 per kilogram, gula pasir 12.000 per kilogram, margarin itu 30.000 per kilogram, buah alpukat itu 25 per kilogram, dan susu kental manis itu 20.000 per kilogram. Nah, untuk food cost-nya itu diambil dari harga satuan bahan makanan dikali dengan standar berat, maka menghasilkan food cost. Yang pertama, roti tawar 1.260, kemudian gula pasir 312, kemudian margarin itu 900, kemudian buah alpukat itu 3.250, dan susu kental manis itu 800. Maka jumlah dari food cost-nya adalah 6.522. Nah, selanjutnya pada menu siang. Di sini pada menu siang di pedoman menu itu yang pertama nasi putih, udang rebus, dan sayur asem. Nah, nasi putih ini bahan makanan kering yaitu beras 150 gram. Kemudian udang ini masuk di makanan segar yaitu 500 gram. Kemudian bahan makanan keringnya gula pasir 1 sendok makan yaitu 13 gram. Kemudian bumbunya garam itu 1 sendok makan yaitu 10 gram, dan bawang putih itu 1 siung 7 gram. Selanjutnya sayur asem. Bahan makanan segarnya yaitu 1 buah labu siam 450 gram, 1 ikat kacang panjang 250 gram, dan 1 buah jagung 100 gram. Bahan makanan keringnya yaitu gula pasir 1 sendok makan 13 gram, dan bumbunya yang pertama yaitu bawang merah 3 siung 21 gram, bawang putih 2 siung 14 gram, kemudian 1 bungkus terasi 5 gram, asam jawa 1 sendok makan 20 gram, dan garam 2 sendok makan 20 gram. Nah, ini adalah perhitungan biaya bahan makanan. Yang pertama, rincian bahan. Beras, udang, garam, bawang putih, bawang merah, terasi, asam jawa, labu siam, kacang panjang, jagung, dan gula pasir. Nah, di sini saya juga tetap menggunakan kilogram. Selanjutnya berat yang dibutuhkan berdasarkan gram. Selanjutnya standar berat. Nah, standar berat ini didapatkan dari berat yang dibutuhkan ataupun gram dibagi dengan satuan kilogram yaitu dibagi 1000. Karena saya tetap menggunakan kilogram. Yang kemudian harga satuan bahan makanan ini didapatkan dari harga bahan makanan per kilogram karena ini berdasarkan satuan. Misal beras itu 12.000 per kilogram, udang 40.000 per kilogram, terus garam itu 10.000 per kilogram, bawang putih 20.000 per kilogram, bawang merah 25 per kilogram, terasi 15.000 per kilogram,
asam jawa 15.000 per kilogram, labu siam 10.000 per kilogram, kacang panjang 15.000 per kilogram, dan jagung 10.000 per kilogram, serta gula pasir 12.000 per kilogram. Untuk food cost-nya ini didapatkan dari standar berat yang didapatkan tadi dikali dengan harga satuan bahan makanan per kilogram, maka menghasilkan food cost, yaitu beras 1.800, udang 20.000, garam 300, bawang putih 300, garam 300, bawang putih 420, bawang merah 525, terasi 75, asam jawa 300, labu siam 4.500, kacang panjang 3.750, jagung 1.000, dan gula pasir 312. Maka hasilnya ialah 32.982 hasil dari perhitungan biaya makan menu siang pada menu keempat ataupun siklus keempat. Selanjutnya pedoman menu malam di menu keempat. Yang pertama adalah nasi putih, telur balado, tumis tahu sos tiram. Nah, untuk bahan makanan keringnya pada nasi itu ialah beras 125 gram. Nah, untuk telur balado di sini menggunakan bahan segar. Bahan makanan segar yang pertama telur ayam 1 butir 50 gram, terus 3 cabai rawit merah 12 gram, 4 cabai merah keriting 20 gram, 2 tomat 24 gram. Nah, selanjutnya itu bahan makanan keringnya gula pasir 1 sendok makan 13 gram, dan bumbu-bumbunya ialah yang pertama bawang merah 2 siung itu 14 gram, bawang putih 1 siung itu 7 gram, garam 1 sendok makan itu 10 gram. Selanjutnya tumis tahu sos tiram. Bahan makanan segarnya itu tahu 3 potong 3 potong sedang 150 gram, 7 cabai merah besar 105 gram. Nah, untuk bahan makanan keringnya gula pasir 1 sendok makan 13 gram, kecap manis 1 sendok makan 10 gram. Untuk bumbu-bumbunya saus tiram 1 sendok makan itu 10 gram, bawang putih 3 siung itu 14 gram, dan garam itu 2 sendok makan 20 gram. Nah, selanjutnya rincian bahan pada menu keempat, menu malam. Yang pertama, beras, telur ayam, cabai rawit merah, cabai merah keriting, tomat, gula pasir, minyak, bawang merah, bawang putih, tahu, cabai merah besar, kecap manis, sos tiram, dan garam. Nah, di sini saya menggunakan tetap satuan kilogram. Berat yang dibutuhkan, ini adalah berat yang dibutuhkan dalam bentuk gram. Terus standar beratnya ini hasil dari berat yang dibutuhkan dibagi 1000, kemudian harga satuan bahan makanan ini per kilogram sama dengan yang tadi. Kemudian ini hasil food cost-nya itu dari standar berat dibagi 1000. Nah, food cost-nya itu sebesar 11.141 pada menu malam perhitungan biaya makan. Itulah presentasi tugas keempat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.